Halo teman-teman kelas 11, pada video ini kita akan mencoba untuk latihan soal tentang program linear. Nah, di sini ada latihan soal nomor 1. Di latihan soal nomor 1 ini kita akan mencoba mengerjakan suatu masalah program linear dengan metode uji titik pojok. Ini ada soalnya, tentukan nilai minimum dari fungsi objektif. Diketahui dalam soal fungsi objektifnya adalah 3x ditambah y. Untuk daerah sistem pertidaksamaannya adalah sebagai berikut. Ini pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, ketiga, dan keempat. Maka ini disebut dengan sistem pertidaksamaannya atau masalah dalam program linear dalam bentuk model matematikanya. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikannya mulai dari menggambar, kemudian sampai dengan menentukan nilai optimum. Dalam masalah ini yang ditanyakan adalah nilai minimumnya. Kita simak ya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini soalnya sudah ada di sini. Dari soal yang sudah berbentuk dari masalah program linear ini, sekarang kita jabarkan soal ini dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Jadi, kalau nanti kita diminta membuat keterangannya ya, maka kita tulis yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kamu isi yang 3x tambah y. Kemudian bentuk ini disebut fungsi kendala. Nah, di sini kita tuliskan fungsi kendalanya adalah 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 4. Ini sebagai pertidaksamaan pertama. Kemudian ini berikutnya adalah x tambah y lebih besar atau sama dengan 3. X lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini kamu tulis dulu. Nah, sekarang kita akan menggambar untuk grafik yang pertama dan kedua. 1, 2, 3, 4. Ini harus kita gambar ya. Untuk menggambar, semoga masih ingat dengan penjelasan di video sebelumnya. Untuk yang pertama kali kita tentukan dulu titik potong. Titik potong ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang bentuk pertidaksamaan pertama, Ibu tulis dulu 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 4. Tetapi bentuk ini sekarang kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan, supaya bisa kita cari titik potongnya. Nah, sekarang kita coba ya, untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4. Dan kalau y sama dengan 0, maka x-nya berapa? X-nya adalah 2y sama dengan 4, sehingga x sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, dari sini kita diperoleh titik potong untuk garis yang ini ya. Kita peroleh titik potongnya, maaf ada kendaraan lewat ya. Diperoleh titik potongnya adalah titik 0,4 x, y dan x, y yang berikutnya yaitu 2,0. Maka nanti di dalam grafik ini kamu gambar di sini 0,4 berarti di sini dan 2,0 maka di sini. Nah, dari sini kamu buat garisnya. Ibu ulang ya, ini adalah garisnya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita ingat lagi tandanya. Karena tanda di dalam soal itu adalah lebih besar atau sama dengan 0, maka daerah yang kita arsir adalah daerah di atas garis. Artinya adalah di sini. Tapi hati-hati ya, karena syarat ketiga dan keempat ini adalah x lebih besar atau sama dengan 0 dan y juga lebih besar atau sama dengan 0. Maka nanti yang diarsir hanyalah semua daerah yang letaknya di atas sumbu X dan di sebelah kanannya sumbu
Y ya. Jadi semua daerah di sini itu sebenarnya diarsir. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian untuk garis yang kedua, Ibu akan tulis di sini untuk garis X tambah Y sama dengan 3. Di sini kalau X-nya 0, maka Y-nya dengan mudah adalah 3. Kalau Y-nya 0, maka dibalik ya, X-nya yang 3. Nah, dari sini, ini mudah sekali, kita peroleh titik potongnya adalah titik X, Y 0,3, yang ini yang pertama, dan titik potong yang kedua adalah X, Y-nya 3,0. Nah, sama seperti cara yang pertama tadi, kita gambar di sini ya. 0,3 berarti di sini. 3,0 berarti di sini. Nah, sekarang kita gambar, kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih begini. Ini gambarnya kurang rapi ya, karena kan kita gambarnya manual. Terus, karena yang berlaku tandanya sama, yaitu lebih besar atau sama dengan 0, dan mengingat syarat ketiga dan keempat, maka jangan lupa yang kamu arsir dengan tinta hitam ini adalah semua daerah yang di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X. Hati-hati di sini ya. Oke, sekarang dari sini kita amati ya. Ini grafik yang pertama, ini yang kedua. Kalau kamu cermati, di daerah yang diarsir ini ada sebuah daerah yang terarsir dengan tinta merah dan tinta hitam, yaitu daerah ini. Ini saja ya. Ini sampai dengan ke sana, semuanya ini. Ini daerah yang merupakan DHP atau daerah hasil penyelesaian dari masalah dari program linear dari contoh soal ini. Nah, tadinya yang daerah sebelah sini yang hanya terarsir satu kali, kan sekarang sudah bukan daerah penyelesaian. Maka ini sebaiknya kita hapus daerah ini ya. Jadi seperti itu. Daerah ini nanti kita hapus, daerah yang kecil ini juga kita hapus. Nah, sekarang kita bersihkan untuk daerah-daerah ini. Sehingga yang terarsir sekarang benar-benar hanyalah daerah yang ada di sini. Ini, semua daerah di sini adalah daerah yang merupakan daerah hasil penyelesaian. Nah, semisal grafik yang tadi saya buat di kertas itu kita buat dengan gambar yang lebih jelas ya. Jadi nanti kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat daerah yang terarsir hanyalah daerah ini. Sehingga nanti kita bisa menguji titik pojok dari setiap ini, bentuk dari daerah hasilnya ini ya. Jadi nanti titik pojoknya adalah di sini, dan di sini. Nah, sekarang kalau gambar yang tadi saya pindahkan ke media ini, kemudian sekarang kita akan mencari yang namanya uji titik pojok ya. Kita lakukan yang namanya uji titik pojok. Uji titik pojok ini kita gunakan untuk menentukan titik minimum. Nah, sebelum menguji titik pojok, kita tentukan dulu titik-titik pojok dari daerah hasil penyelesaian. Daerah yang biru yang diarsir kesepakatan kita adalah daerah penyelesaian. Maka di sini pojokannya yaitu 0,4 titik di sini. Ini adalah titik 1,2 dan ini adalah titik 3,0. Ini adalah titik pojok atau titik batas dari bidang yang merupakan DHP. Nah, seandainya 1,2 ini kamu tidak menggambar pada kertas berpetak, maka ini bisa ditentukan dari memotongkan garis pertama dengan garis kedua dengan eliminasi dan substitusi, seperti pada contoh di video sebelumnya. Karena kita menggambar pada diagram pada kertas berpetak, maka di sini gambarnya langsung terlihat. Meskipun untuk soal-soal tertentu bisa saja titik ini tidak langsung kita lihat dalam gambar. Oke, saya akan coba masukkan ke titik pojok. Di sini kamu buat tabel ya, nanti buat tabel yang lebih bagus.
Di sini adalah titik koordinatnya, jadi titiknya di sini kamu tulis, titik X, Y-nya. Kemudian yang ada di sini adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuan di beberapa buku ada yang menulis Z, ada yang menulis F. Boleh kita pakai Z, jadi fungsi tujuannya adalah 3X tambah Y. Ini sudah ada di dalam soal dari awal tadi. Nah, sekarang kita masukkan untuk titik. Nah, ini boleh misal kamu beri nama A, B, C. Nah, kita masukkan untuk koordinat titik A 0,4, titik B 1,2, dan titik C adalah 3,0. Sekarang kita ganti nilai XY-nya sesuai dari sini. Kita hitung ya, 3 kali 0 ditambah 4, berarti 0 tambah 4, nilainya 4. Kemudian yang di sini adalah 3 kali 1, 3 ditambah, 3 kali 1 ditambah Y-nya adalah 2. 3 tambah 2. Saya cek ya, 3 kali 1 ditambah 2. 3 tambah 2 nilainya adalah 5. Kemudian titik C, kamu masukkan ke sini 3 kali 3,0, berarti 3 kali 3 ditambah 0, karena Y-nya 0. Jadinya 9. Nah, sudah jadi. Ini adalah tabel untuk uji titik pojok. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nilai terbesar atau maksimum adalah ini. Maka, kalau di dalam soal ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum, kita tinggal tuliskan bahwa nilai maksimumnya adalah 9. Terjadi di titik mana? Terjadi di titik C, ya. Atau bisa ditulis lengkap, nilai maksimum adalah 9 terjadi pada saat atau di titik C, yaitu 3,0. Semisal yang ditanyakan, karena di dalam soal tadi yang ditanyakan adalah titik minimum, di mana titik minimum itu terjadi? Nah, ini minimum terjadi di 0,4. Maka tinggal kita tulis nilai minimumnya adalah 4. Ya, dan 4 itu terjadi di titik atau diperoleh pada saat grafiknya itu berada di titik A, ya, di sana A yaitu 0,4. Ya, selesai. Jadi kamu sesuaikan dengan soalnya ya. Nilai maksimum dan nilai minimum itu disebut sebagai titik optimum. Oke, ini adalah penjelasan untuk latihan soal nomor 1.